Horas, 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 Balige Academy hadir kembali di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita akan membahas lagi tentang pembantaian 6 Laskar FPI di KM 50 ya. Jadi kita akan menyuarakan terus kepada Menteri HAM ya, Natolius Pigai, dan Pak Prabowo sebagai presiden saat ini ya, untuk membuka kembali ya, karena ini adalah tragedi kemanusiaan yang peradilannya sangat sesat ya. Oke, seharusnya kan di persidangan itu dikaji ya, dianalisa, diekstraksi semua gawai atau semua perangkat digital yang dimiliki oleh kepolisian, mulai dari harusnya ya Kapolri-nya saat itu Idam Aziz, Kabar Eskrimnya yaitu Kapolri saat ini Listio Sigit Prabowo, Dirtipidumnya adalah Andirian Jayadi, Kadipropamnya adalah Ferdi Sambo, Kapolda Metro Jaya adalah Fadil Imran, Direktur Kriminal Umum Dirkrimum Polda Metro Jaya adalah Tubagus Ade Hidayat, terus koordinator lapangannya adalah Handi Juseng. Aktor-aktor di lapangan yaitu Elwira Priyadi Jenrato yang katanya sudah tewas kecelakaan motor tunggal yaitu dengan Scoopy. Terus yang kedua Fikri Ramadan Tawainela dan M. Yusmin Ohorela yang merupakan terdakwa ya, dua terdakwa yang tersisa dalam kasus ini, dan ujungnya juga dibebaskan. Dituntut juga hanya 6 tahun oleh JPU dan kemudian dibebaskan alias vonis lepas ya. Terus aktor lapangan lainnya itu Faisal Alaya, terus Guntur Pamungkas, terus Tony Suhendar, terus Adi Sumanto, Ismanto ya, Adi Ismanto. Terus ada tim CCTV KM 50 yang merupakan tim CCTV juga kasus rekayasa ya, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ya. Hendra Kurniawan, Cuk Putranto, terus Ari Cahya Nugraha alias Aca ya. Harusnya kan kalau tidak sesat ya, rantai komando ini kan jelas harusnya ya. Harusnya diekstraksi semua gawai atau semua perangkat digital yang mereka miliki, baik laptop, HP dan lainnya gitu, untuk mendapatkan apakah ini pembunuhan perencanaan, pembantaian perencanaan. Sebenarnya yang gampang sekali sebenarnya mengungkapkan misteri pembantaian 6 Laskar FPI ya, mulai dari Kapolrinya Idam Aziz, apakah ada instruksi apa gitu, Kabar Eskrimnya Listio Sigit Prabowo, dan terusnya ke bawah sampai Ferdi Sambo, Kadipropam, Kapoldanya Fadil Imran. Harusnya ini kan diinvestigasi, tetapi apa kenyataan di persidangan? Bahkan gawai atau perangkat digital, HP dan lainnya dari kedua terdakwa polisi tersebut, Fikri Ramadan Tawainela dan Muhammad Yusmin Ohorela, ini pun tidak diekstraksi dan tidak dianalisa, apalagi menjadi bahan pertimbangan hakim. Nah, inilah sangat sesat peradilan pada tahun itu ya, 2021 ya. Jadi itulah kejadian 7 Desember 2020. Tahun depannya baru diadili ya, di persidangan yang sangat sesat karena tidak komprehensif semua. Bahkan cuma gawai atau perangkat HP dari 6 Laskar FPI yang tewas itu yang juga menjadi tersangka ya, cuma itu dianalisa, diekstraksi ya, WA chat mereka, dan hanya itulah yang menjadi pertimbangan hakim, dan hanya kesaksian terdakwa juga yang menjadi rujukan keputusan hakim. Inilah yang sangat yang sangat kita sayangkan ya di peradilan sesat ini. Oleh karena itu harus diusut ulang ini Pak Prabowo, apapun harganya ya, apapun rumitnya, demi keadilan harusnya diusut ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca Tempo ya. Di situ ada yang sangat menarik berjudul Kotak Pandora kilometer 50 ya, di Kamis 15 September 2022. Oke. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dalam perkara pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Mencuat kembali setelah kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Penulis Ricky Ferdianto. Perlawanan jaksa terhadap vonis lepas 2 terdakwa kasus pembunuhan Laskar FPI, Inspektur 2 Yusmin Ohorela dan Brigadir 1
Fikri Ramadan Tawenela kandas. Hakim Kasasi mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganggap keduanya tidak bisa dipidana karena menembak untuk membela diri. Tolak kasasi jaksa terhadap Muhammad Yusmin Ohorela. Demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung Senin 12 September 2022. Putusan dibacakan dalam rapat majelis yang diketuai Desnayeti dan 2 hakim anggota Ghazal Basaleh dan Yohanes Priyana. Putusan itu menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Maret 2022. Yusmin dan Fikri didakwa atas tuduhan penembakan sewenang-wenang. Belasan timah panas mereka muntahkan ke tubuh 4 laskar yang hendak mereka boyong ke markas kepolisian daerah Metro Jaya. Insiden terjadi tak lama setelah penangkapan di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Nah itulah ya, hasilnya 12 September 2022 kasasi tolak kasasi jaksa terhadap M. Yusmin Ohorela ya. Kita sudah buatkan videonya. Ghazal Basaleh ini adalah hakim agung. Sebagai anggota majelis saat itu, anggota majelis kasasi yang terbukti berikutnya menerima uang suap ya dan TPPU pencucian uang 62,8 miliar. Makanya diduga ya pada saat kasasi ini juga bermain juga ini orang ya, karena hakim ketua Desnayati menerima ya karena ada dissenting opinion, dia menyetujui kasasi tersebut. Dan anggotanya ini Ghazal Basaleh dan Yohanes Priyana. Nah, Yohanes Priyana ini juga perlu diinvestigasi. Kok bisa masuk akalnya ya pembelaan diri dengan tindakan terpaksa tetapi bisa sampai 4-5 tembakan di dada kiri. Itu kan jauh dari masuk akal ya, pembelaan diri 4-5 kali tembakan di tempat yang sama. Oke, selanjutnya. Sebelum tewas, para laskar tengah mengawal perjalanan pentolan FPI Muhammad Rizik Syihab beserta keluarganya dari perumahan The Nature, Mutiara Sentul, Bogor, menuju kampung turis Karawang, Jawa Barat. Kendaraan mereka dipepet sejumlah mobil yang diduga ditumpangi polisi tak berseragam. Jaksa penuntut kasus itu, Z. Todung Alo, menghormati putusan kasasi. Menurut dia, putusan ini adalah penyelesaian akhir. Meski masih ada peluang untuk dibuka lagi jika suatu waktu ditemukan bukti baru alias novum. Kami sudah berupaya mengedepankan fakta yang kami yakini. Tapi jika hakim berpendapat lain, itu kewenangan mereka, ujarnya. Kasus pembunuhan Laskar FPI sebelumnya jadi perbincangan dalam rapat dengar pendapat Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bersama petinggi kepolisian RI pada Rabu 24 Agustus 2022. Saat itu, anggota Dewan sedang menanyakan penanganan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Nah itulah ya. Jadi saya juga kecewa kepada jaksa penuntut umum ini ya. Yang di sini tertulis itu Z. Todung Alo menghormati putusan kasasi. Ini adalah penyelesaian akhir. Meski masih ada peluang untuk dibuka lagi. Ya, kalian sendiri di persidangan tidak menuntut. Ya, itu yang paling vital saya bilang. Ya, ekstraksi HP mulai dari Kapolrinya Idam Aziz, Kabareskrimnya Listio Sigit Prabowo, Dirtipidum Bareskrimnya Andirian Jayadi, Kadipropamnya Verdi Sambo, Kapoldanya Fadil Imran, harusnya sampai ke bawah, sampai Andik Jusen, sampai eksekutor di lapangan. Ini kan perlu digali, tapi Anda tidak menuntut itu. Ya akhirnya sidang sesat ya kan. JPU-nya asal menerima saja. Bayangkanlah, sangat sepihak ya. Yang 6 laskar FPI diekstraksi HP-nya, sementara pelakunya, terdakwanya tidak ya, padahal cuma eksekutor lapangannya saja, Fikri Ramadan Tawenela dan Yusmin Ohorela ini pun tidak diekstraksi. Boro-boro HP-nya Handik Jusin, boro-boro HP-nya Tubagus Ade Hidayat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Apalagi yang di atasnya. Setelah itu seolah-olah menyerah. Inilah udah penyelesaian akhir. Kesaksian kalau ada ini dibuka peluang, ini kan cuma omongan kosong ya, kayak penjual kecap gitu ya, kasih supaya ini ya, jangan untuk meredam aja kekecewaan dari publik ya. Ya nanti kalau ada ini ya kita buka lagi gitu. Udah omongan apa itu, udah nggak benar tuh. Oke lanjut.
Ini ada kronologi investigasi berujung bebas. 8 Desember 2020, Polda Metro Jaya mengungkap terjadi bentrokan di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang berujung pada kematian 6 anggota FPI. 4 diantaranya tewas saat dibawa 3 polisi menuju Jakarta. Desember 2020 hingga Januari 2021, Komnas HAM menginvestigasi kematian 6 anggota Laskar FPI. 8 Januari 2021, Komnas HAM menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi investigasi. 14 Januari 2021, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. 1 Februari 2021, tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI menerbitkan petisi rakyat dan meminta audiensi dengan Presiden Jokowi. 3 Maret 2021, Barreskrim menetapkan 6 anggota FPI yang tewas sebagai tersangka. Status itu dicabut sehari setelahnya. Tuh, jadi 3 Maret 2021, Barreskrim menetapkan 6 anggota FPI ini yang tewas sebagai tersangka saat status itu dicabut sehari setelahnya. Tetapi ada laporan LP tersangka yang di keputusan kan? Tetap tersangka pada saat persidangan ya. Oke, lanjut. 6 Maret 2021, TP3 6 Laskar FPI menggelar konferensi pers dan menilai pemerintah tidak memiliki keinginan menyelesaikan kasus penembakan. Pada 9 Maret 2021, Presiden Jokowi menemui TP3 6 Laskar FPI di Istana ditemani Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 10 Maret 2021, Barreskrim menetapkan status tersangka terhadap Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, dan Ibda Elwira Priadi yang meninggal di tengah proses penyidikan karena kecelakaan. 18 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri atas tuduhan penembakan sewenang-wenang. 24 Maret 2022, Jaksa menyerahkan berkas memori kasasi melalui PN Jakarta Selatan dan baru diterima Mahkamah Agung pada 29 Juli 2022. Jauh sekali rentangnya ya. Maret diajukan Maret 24 Maret 2022, tetapi baru diterima Mahkamah Agung pada 29 Juli 2022 ya, 4 bulan lebih. Ini ada apa ini ya? Seperti nggak niat ya kejaksaan ini ya. Oke, lanjut. 7 September 2022, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin tetap lepas seperti putusan pengadilan sebelumnya. Nah, di sini 7 September 2022, anggota majelis hakimnya yaitu Ghazal Basaleh ya, terpidana suap 62,8 miliar itu ya, dan kena pasal TPPU. Aduh, parah kali hukum di Indonesia ini. Aduh, begini main-mainan ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Rekonstruksi penembakan. Pertama, mobil Daihatsu Xenia yang membawa 4 anggota Laskar dan 3 polisi bergerak dari tempat peristirahatan kilometer 50 menuju Jakarta. Kedua, 1 polisi duduk di kursi depan, seorang lagi menyetir. 1 polisi dan 1 anggota FPI duduk di kursi tengah. 3 anggota FPI berjongkok di kursi bagian belakang yang sudah dilipat. Seorang anggota Laskar diduga berupaya mencekik polisi yang duduk di tengah. Ketiga temannya ikut membantu. Polisi yang duduk di kursi depan diduga menembak para anggota Laskar, lalu diikuti polisi yang duduk di jok tengah. Jadi dari sini ada posisi masing-masing. Yang menyetir katanya di persidangan adalah Muhammad Yusmin Ohorela. Terus di sampingnya di jok depan sebelah kirinya itu adalah Ibda Elwira Priadi Jendrato. Terus di belakangnya Elwira tersebut adalah Fikri Ramadan Tawainela ya. Terus di jok tengah di samping kanannya
Fikri Ramadan adalah Lutfi Hakim ya katanya. Lah Lutfi Hakim. Terus di belakangnya dari Fikri Ramadan adalah Muhammad Reza katanya. Muhammad Reza inilah katanya di persidangan melakukan pencekikan dan penonjokan dibantu oleh dua lainnya yang ada di belakang ya. Jadi posisinya 3 orang Laskar FPI itu di kursi jok belakang senior tersebut. Terus yang di tengah itu ada 2, Fikri Ramadan polisi dan Lutfi Hakim. Nah Lutfi Hakim ini juga katanya membantu penonjokan. Nah itulah ya, tetapi secara visum et repertum katanya Fikri Ramadan ini cuma goresan sayatan 6 cm saja kan, nggak cocok dengan narasi mereka yang mengatakan bahwa terjadi pencekikan, penjambakan, penonjokan, pengeroyokan ya, tidak sesuai dengan visum et repertum dari Fikri Ramadan tersebut. Kemudian di sini juga ya yang aktif menembak itu hampir semua ya kalau nggak salah. Tapi yang paling banyak menembak adalah Ibda Elwira Priyadi Jendrato yang duduk di samping kiri dari driver ya, supirnya Yusmin Ohorela ini ya, Yusmin Ohorela polisi juga. Tetapi bayangkan ya, dia bisa menembak di bagian kursi belakang itu dan tepat di dada kiri, bayangkan. Padahal di jok tengah itu ada 2 orang dewasa. Bagaimana lah dia bisa konsisten menembak di dada kiri yang katanya pembelaan diri, dan terpaksa Ibda Elwira Jendrato ini bisa menembaki mereka khususnya di kursi jok belakang. Ini kan rekonstruksinya bagaimana saat itu. Memang hebatnya Elwira Priyadi Jendrato ini ya, padahal katanya Yusmin Orela sebagai driver itu tidak menghentikan laju mobil Daihatsu Xenia itu ya. Jadi cuma memperlambat saja. Jadi mobil sedang bergerak dan Elwira Jendrato ini bisa menembaki dan tepat di dada kiri. Hebatnya itu. Itulah sangat tidak masuk akal. Mungkin pembuat film Hollywood pun tidak sampai segitunya ya membuat konstruksi cerita meskipun itu fiksi. Tentu mereka belajar sedikit lah mempertimbangkan hal-hal umum, hal-hal fisika gitu ya, di mana goyangan katanya ada pengeroyokan, penjambakan, itu kan semua bergerak dinamis penumpang di dalamnya, tetapi bisa tepat ya, Elwira Priyadi Jendrato ini, itulah luar biasanya, seolah-olah hukum fisika itu tidak bekerja pada saat itu, dan seolah-olah Elwira Priyadi Jendrato ini sudah dilatih sebagai sniper dengan goyangan sekalipun ya, dengan kepanikan misalnya, itu bisa menembaki dengan tepat. Inilah hukum fisika tidak berlaku ketika mereka mengarang narasi rekayasanya di persidangan ya, dan itu diterima mentah-mentah oleh hakim saat itu ya. Hakim dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kasasi diterima juga ya, padahal narasi pengeroyokan, pencekikan, penjambakan itu buktinya ya visum et repertum dari Fikri Ramadan yang cuma goresan 6 cm ya di sini kayak digigit nyamuk atau belalang gitu ya, kan nggak cocok dengan narasi mereka ya. Jadi saya pikir ya yang paling benar adalah mereka ini dieksekusi di tempat lain ya, tidak ada penjambakan, pengeroyokan, tidak ada penonjokan. Harusnya kalau itu terjadi kan itu sudah visum et repertum Fikri Ramadan yang ada di tengah itu dikeroyok 4 orang, itu kan sudah babak belur harusnya dia ya, sudah hidung, gigi, mulut itu sudah berdarah, telinga segala macam ya. Jadi inilah yang sangat kita ya. Saya pikir mereka dieksekusi karena banyak saksian bahwa keempat Laskar FPI ini diangkut masih hidup, sehat dari rest area KM 50, dan rest area KM 50 itu sebagai TKP kunci juga dibongkar ya. Dibongkar, terus CCTV di KM 49 sampai 72 yang merupakan TKP kunci juga ya, dipanggil lah saksi dusta juga ya, Yoga Trianggoro dari
Direktur Operasional Jasa Marga Tol Road untuk mengatakan entah kenapa 20 jam sebelum 6 Desember 4.40 pagi itu tiba-tiba CCTV tidak mengirimkan gambar. Alasannya katanya dari vendor ada laporan, tapi semua tidak ada bukti ilmiah, dan itu didengarkan dengan cara kayak dongeng-dongeng lah gitu ya. Karena narasi tanpa di backup oleh bukti ilmiah kan sama dengan cerita malam untuk meninambubukkan anak-anak ya, dan itu didengar oleh jaksa dan hakim saat itu. Inilah sangat ya. Oleh karena itu kita akan bongkar lagi, kita menyuarakan lagi supaya secepatnya kita desak Menteri HAM ini untuk memprioritaskan ya 2 tragedi kemanusiaan. Pertama KM50, yang kedua Kanjuruhan Malang. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.